Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-12. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, maka kita akan mengalami dan mampu saudara-saudara ayat 12 mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Haleluya. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, maka kita akan dapat mengucap syukur dengan sukacita, mengucap syukur dari ketulusan, dari kemurnian hati kita, saudara-saudara. Disebutkan mengucap syukur kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melayakkan kita untuk mendapat bagian di dalam kerajaan terang, di dalam kerajaannya. Saudara-saudara, ada dua hal, ada dua sisi yang selama kita di dalam dunia ini, saudara-saudara, ada dua hal yang saling bergantian, seringkali saling bergantian, dan ini seperti positif dan negatif. Saudara-saudara, dua sisi positif dan negatif yang seringkali kita alami. Tuhan layakkan kita alami sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat misalnya dari segi negatifnya dulu. Dari segi negatifnya, apa yang dialami oleh murid-murid di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ketika mereka didakwa melakukan kejahatan karena mereka memberitakan Injil, lalu ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Para rasul, gereja mula-mula menderita penganiayaan, penghinaan, penganiayaan, fitnah, dan lain sebagainya karena nama Yesus. Tetapi mereka bergembira karena mereka dianggap oleh Tuhan layak untuk menerimanya sebagai bagian dari apa yang harus mereka terima sebagai warga kerajaan sorga. Saudara-saudara, kalau kita harus menderita penghinaan karena nama Tuhan, tidak usah malu. Haleluya. Bersukacitalah. Asalkan jangan kita mengalami penderitaan, penghinaan, saudara-saudara, karena kesalahan kita sendiri. Tetapi kalau karena nama Tuhan, kita harus mengalami penghinaan, fitnah, bahkan penderitaan. Firman Tuhan berkata, bergembiralah. Karena berarti Tuhan menganggap kita layak untuk menerima hal itu sebagai warga kerajaan sorga. Seperti juga yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, saudara-saudara. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jemaat di Tesalonika menderita karena kerajaan sorga. Mereka dianggap layak oleh Tuhan untuk hal itu. Itu dari segi negatifnya, sisi negatifnya. Tetapi kalau kita perhatikan, saudara-saudara, juga ada sisi positifnya, di mana Tuhan melayakkan kita menerima bagian dalam kerajaan terang. Bagian kita sebagai umat Allah, sebagai warga kerajaan sorga, disebutkan kalau kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu, saya dan saudara, yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, kalau ada sisi negatif yang kita terima, Tuhan layakkan kita untuk menerima hal-hal yang bersifat negatif, berupa penghinaan, penderitaan, penganiayaan karena nama Kristus. Tetapi juga ada sisi positifnya, dan ini luar biasa, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia melahirkan kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ingat saudara-saudara, di dalam Kristus tidak ada kamu tanpa harapan. Tidak ada. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Lalu ayat yang kelima, kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan memelihara kita dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Kalau Tuhan sanggup memelihara, melindungi bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan ajaib, Tuhan juga sanggup memelihara kita di masa-masa yang sukar sekalipun dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Itu sebabnya bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa di sorga dalam segala perkara. Amin. Tuhan memberkati kita.